Alhamdulillah, apalagi di bulan Ramadan yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah sunnahnya dicatat seperti ibadah wajib, ibadah wajibnya dicatat 70 kali lipat. Orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah hatinya akan senantiasa merasa tenang. Sholat wajib udah tahu, nggak punya kesibukan, tetapi sengaja diundurkan. Itu kata para ulama, itu bagian dari lalai. Sholat zuhur nanti nih jam 12, tapi nanti ajalah gitu, masih ada waktu. Nggak ada kegiatan, nggak ada alasan, nggak ada hilah buat dia untuk agak menunda sholatnya gitu. Itu lalai gitu, yang membuat orang itu akhirnya menunda sholatnya, bahkan akhirnya biasanya menjelang asar dia baru sholat, atau bahkan setelah asar dia baru ingat sholat zuhurnya. Kenapa? Karena kenyamanannya itu yang membuat dia menjadi seolah-olah tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat salat subuh, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh ini kita bisa sama-sama mengerjakan salat berjamaah, salat yang nilai pahalanya sungguh luar biasa besarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, seandainya kita tahu, seandainya orang tahu betapa besar pahala sholat subuh berjamaah, maka niscaya mereka bahkan akan berjalan merangkak dari rumah menuju masjid, saking besarnya. Dalam keadaan lumpuh sekalipun dia jalan merangkak. Bagaimana tidak? Sholat sunnah subuhnya saja khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, apatah lagi sholat subuhnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita istiqomah senantiasa bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, apalagi di bulan Ramadan yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah sunnahnya dicatat seperti ibadah wajib, ibadah wajibnya dicatat 70 kali lipat, sab'ina marrah, 70 kali lipat. Dan tentu ini kebaikan insyaallah buat kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillah, melanjutkan dari apa yang insyaallah kita sampaikan pada waktu tarawih tadi malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang ikut petunjukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala khaufun 'alaihim, tidak merasa khawatir, takut terhadap kehidupan dunia, wala hum yahzanun, dan juga tidak bersedih hati. Ini bukan masalah berapa banyak harta yang dia miliki, ini bukan masalah berapa rumah yang dia punya, ini bukan masalah berapa banyak deposito yang dia miliki, tapi ini masalah rasa di dalam hati. Karena orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah
hatinya akan senantiasa merasa tenang dengan segala macam kebutuhan. Hatinya akan merasa lapang dalam setiap keadaan. Jiwanya akan merasa tidak pernah kesepian. Kenapa? Karena senantiasa menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini semakin bertambahnya usia, semakin sedikit relasi itu, siklus pertemanannya gitu. Semakin bertambah usia, semakin banyak ditinggalkan oleh kawan-kawan yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak berhubungan erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya semakin kesepian. Apalagi kalau sudah pensiun, subhanallah. Yang tidak punya komunitas biasanya rasanya sepi. Apalagi yang tidak punya keturunan, subhanallah gitu. Sepi sekali rasanya gitu. Tetapi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah merasa kesepian. Subhanallah. Allah berikan kebaikan di dalam hatinya sehingga hatinya tidak pernah merasa khawatir apalagi sedih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil contoh perbandingan buatan Allah dengan buatan manusia. Buatan Allah mata dengan buatan manusia kamera. Konon kamera yang paling bagus di dunia ini diciptakan itu besarnya tuh dengan kapasitas 3200 megapiksel. Tapi besarnya seperti mobil kecil. Itu bisa memfoto, mengambil gambar dari sampai dengan langitnya. Tapi kalau seperti HP gitu, itu yang paling canggih saat ini tuh kurang lebih sekitar 200 megapiksel untuk mengambil atau memotret gambar gitu, dengan ukuran kamera yang segitu. Itu ciptaan manusia. Kalau ciptaan Allah, mata besarnya segimana? Cuma segini, nggak besar. Tapi kurang lebih diperkirakan kapasitasnya tuh atau resolusinya gitu, itu 567 megapiksel. Jadi mata kita ini untuk mengambil atau melihat itu kurang lebih segitu, dengan bola mata yang sangat kecil gitu. Tapi tentu fungsinya jauh lebih banyak hanya dibandingkan dengan kamera gitu. HP yang begitu saja untuk menggunakan kamera pasti ada caranya, pasti ada panduannya, pasti ada cara penggunaannya. Dan umurnya nggak lama, paling lama mungkin 10 tahun udah rusak gitu. Sedangkan mata yang Allah ciptakan untuk kita berapa lama? Jadi seumur hidup, jangan sampai buta kan gitu. Bagaimana mungkin mata yang diciptakan ini tidak ada manual panduannya? Ginjal mungkin sebesar ini, dibandingkan dengan alat cuci darah yang paling kecil itu katanya seukuran mesin fotokopi kecil. Tapi fungsinya gitu, ginjal ini mampu mengeluarkan dan menyaring darah gitu, kemudian membuat urin baik gitu. Beda dengan mesin ginjal yang subhanallah gitu. Kira-kira mesin ginjal bikinan manusia ada panduannya nggak untuk pembuatan gitu? Pasti ada gitu. Kalau nggak ada panduannya asal bikin bermasalah gitu. Sekali orang cuci darah di swasta itu kurang lebih sekitar nilainya 1 jutaan. Mungkin kalau di negeri, kalau di BPJS mungkin 600 ribuan. Tapi ada nilainya gitu. 1 kali, sedangkan orang rata-rata kalau cuci darah seminggu 2 kali. Bayangkan kalau itu terus dilakukan seumur hidupnya, betapa mahalnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ginjal seukuran genggaman tangan ini dan mampu memberikan kehidupan bagi manusia yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bahkan dalam yang sifatnya fisik saja ada
panduan untuk menjaga, untuk memelihara supaya baik. Itu fisik manusia, apalagi jiwanya. Maka faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, otomatis dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Kalau tidak, maka wa kana amruhu furuto, maka pasti hidupnya berantakan, maka pasti hidupnya bermasalah, maka pasti hidupnya sia-sia. Ibnu Katsir beliau menyampaikan kalimat furuto gitu. Apa artinya? Doy'an wa halakan, rusak, hancur, hidupnya hancur. Kenapa? Ini bukan masalah banyaknya harta, bukan gitu. Kalau harta itu buat Allah hanya ujian saja gitu. Bahkan gitu, azab yang Allah turunkan kepada manusia kebanyakan justru malah istidraj. Kenapa istidraj? Istidraj itu artinya hidupnya kayaknya senang baik, hartanya kayaknya banyak baik gitu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Manusia mengira bahwa ketika dia diberikan kebaikan-kebaikan hidup, ketika dia diberikan harta-harta, dia mengatakan Allah sedang memuliakan saya. Kallabal, enggak gitu. Balla tukrimunal yatim, tapi justru engkau tidak memuliakan anak-anak yatim. Orang yang istidraj jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa hatinya tuh gelisah, tidak ada masalah aja rasanya tuh, nggak enak, berantakan gitu. Tapi orang yang beriman hatinya subhanallah gitu, menjadi baik gitu. Tidak amruhu furuto gitu. Kenapa dia melakukan itu? Karena tidak sesuai dengan manual panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, aghfalna qalbahu an dzikrina. Orang ini senantiasa melalaikan zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya melalaikan? Dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum wa hum mustakbirun. Datang kepada mereka Rasulullah memberikan peringatan kepada mereka mukanya berpaling, nggak mau mendengarkan peringatan itu. Wahum mustakbirun, sombong, merasa lebih baik, merasa lebih tahu, merasa lebih hebat, sehingga dirinya melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, orang yang lalai gitu, orang yang senantiasa maksiat. Kenapa gitu? Karena dia ingin merasakan enak gitu. Rasanya enak. Memang maksiat itu kelihatannya enak gitu, secara sementara gitu. Tapi setelahnya luar biasa penyesalannya gitu. Tapi memang dijadikan indah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minad dunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dijadikan indah pada pandangan kita seolah-olah enak rasanya gitu. Tapi padahal setelahnya enggak enak gitu. Orang yang lalai itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Memang terlalu senang sama dunia gitu. Sehingga apa? Sehingga melupakan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib udah tahu, nggak punya kesibukan, tetapi sengaja diundurkan. Itu kata para ulama, itu bagian dari lalai. Salat zuhur nanti ini jam 12. Tapi nanti ajalah gitu, masih ada waktu. Nggak ada kegiatan, nggak ada alasan, nggak ada hilah buat dia untuk agak menunda sholatnya gitu. Itu lalai gitu, yang membuat orang itu akhirnya menunda sholatnya, bahkan akhirnya biasanya menjelang asar dia baru sholat, atau bahkan setelah asar dia baru ingat sholat zuhurnya gitu. Wa'iyadzubillah. Kenapa? Karena kenyamanannya itu yang membuat dia menjadi seolah-olah
tidak ada masalah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang lalai itu biasanya dia tidak merasa berdosa dengan hal-hal kecil. Dia tidak merasa berdosa gitu. Tapi nanti kok rasanya jauh ya sama Allah gitu. Itu orang yang lalai gitu. Orang yang lalai itu nanti nggak ngerasa butuh dengan nasihat, nggak ngerasa butuh dengan ilmu. Kenapa? Ngerasa sudah tahu, ngerasa sudah benar, ngerasa sudah paham. Jadi orang yang lalai tidak senang dengan majelis ilmu, apalagi zikir. Subhanallah gitu. Kalau sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, sudah selesai, nggak ada zikirnya sama sekali. Lalai dia dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa hatinya merasa resah gitu? Wattaba'a hawa. Dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya maksudnya apa? Orientasinya dunia, hanya dunia, tidak ikhlas. Dia melakukan sesuatu karena ada maunya, bukan karena Allah. Dia melakukan sesuatu ada inginnya hanya karena urusan dunia yang membuat dia menjadi nyaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala, subhanallah Pak, nggak main-main, memberikan perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu famathaluhu kamathalil kalb in tahmiluhu yalhath au tatrukuhu yalhas. Contohnya kata Allah langsung seperti anjing, mohon maaf. Kata Allah seperti anjing yang kalau engkau halau dia, mohon maaf, lidahnya senantiasa menjulur. Kalau dibiarkan sama, lidahnya menjulur, kata Allah. Kenapa? Karena merasa haus terus dengan kehidupan dunia, karena merasa kurang terus dengan kehidupan dunia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, menghina sekali seperti binatang anjing yang menjulurkan lidahnya, tidak pernah merasa puas dengan kehidupan dunia. Makanya dia akan senantiasa berorientasi pada kenyamanan gitu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya malas ibadah. Kalaupun dia ibadah, fawailul lil musallin, celaka buat sholatnya. Kenapa celaka buat sholatnya? Karena dia menginginkan popularitas di dalam dirinya, karena dia ingin dianggap sebagai orang baik, bajunya sangat muslim gitu, jenggotnya subhanallah bagus gitu, pecinya luar biasa gitu. Orang memandangnya sebagai orang yang soleh, memang dia pengen dianggap itu, makanya dibilangnya sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa? Karena orientasinya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Makanya kana amruhu furuto, langsung tidak nyambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia jauh rasanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua adalah pilihan bagi kita, Pak. Makanya di bulan Ramadan ini Allah memaksa kita ya. Kalau ditanya dalam enaknya kita, Pak, gitu, pasti nggak pengen puasa 30 hari soen lamaan, ya kan gitu. Secara nafsu kan, hawa nafsu gitu. Orang kenapa? Pengen makan halal gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana caranya agar kita tidak lalai. Insya Allah kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya wajibnya berjamaah, ditambah lagi dengan taraweh gitu, ditambah lagi dengan tadarus berjamaah bersama-sama. Subhanallah, nikmat rasanya. Kita dipaksa untuk puasa dari mulai subuh sampai dengan maghrib, supaya diri kita menjaga diri, jangan sampai bukan hanya tidak makan tidak minum, tapi menjaga hawa nafsunya ini yang halal kata Allah ditahan. Supaya apa? Supaya memberikan pelajaran di dalam hati kita untuk terus nyambung sama Allah. Kalau enggak,
orang puasa Pak gitu, tapi ngomongin orang puasa, tapi memfitnah orang puasa, tapi mulutnya kotor gitu. Diterima nggak pahalanya puasanya? Pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengatur hawa nafsunya sendiri. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sudah otomatis membuat hati kita rasanya menjadi baik, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kita selama bulan Ramadan ini, menambah kebaikan dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.